Seorang pria muda bernama Kim Tae-hyung yang saat itu masih kos di salah satu rumah sakit milik sahabat ayahnya tanpa panik. Di ruang UGD, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun bernama Kim Yeon menangis kencang dengan lutut berdarah, sementara seorang pria dewasa, Kim Sok Jin, yang merupakan ayah Yeon, terlihat panik dan segera menyodorkan Yeon pada Taehyung. Cepat Taehyung, anakku. Banyak sekali, seru Sok Jin panik. Hyung ini cuma lecet. Saya sebut banyak. Kau harus ingat saat kau melempar kepalaku dengan topesku saat itu, balas Taehyung. Yeon menangis semakin keras. Ya Tuhan, anakku umur 6 tahun teramanya seperti orang berusia 40 tahun. Dibandingkan dengan tingkah ajaib mulut kamu hanya sekecil upil. Begini saja kau sudah menangis, segitu ibunya. Taehyung berjongkok sembari menatap mata Yeon yang penuh dengan air mata. Ia kemudian tersenyum kecil. Kalau kau bisa tahan disemprot cairan antiseptik tanpa berteriak, aku akan bertraktirmu es krim rasa stroberi. Deal? Tanya Taehyung dengan lembut. Yeon menjawab dengan pipi bergetar. 2 scoop. Taehyung merasa heran, tapi tetap tersenyum. Kau bahkan masih berusia 6 tahun, tapi sudah pandai nego. Taehyung membersihkan lukanya perlahan. Yeon berusaha keras menahan tangisnya dengan mengungkit bibir. Setelah selesai, Taehyung menggendong Yeon keluar dari ruang UGD. Haji, siapa pula aku menikah dengan Haji setelah dewasa nanti? Tanya Yeon. Taehyung tertawa. Hah, kau menikah denganku? Yeon mengangguk dengan raut serius. Iya, aku tidak mau dengan pria lain. Pria lain wajahnya jelek semua. Saji sudah menunjukkan raut protesnya. Maksudmu muka apa juga jelek? Yeon menatap papanya dengan sesama. Apa bukan pria? Apa monster menyebalkan? Taehyung tertawa kemudian menepuk pelan kepala Yeon dan mencubit lembut pipinya. Kalau kau masih ingat janji ini saat sudah dewasa nanti, siapa tahu hal ini akan menjadi kenyataan. Tapi kau harus menjadi gadis kuat ya, ucap Taehyung dengan senyum hangat. Yeon mengangguk kecil. Aku akan jadi gadis paling cantik dan kuat demi Ajusi. Pagi ini di rumah besar bergaya modern, Nyonya Kang, Mama kandung Taehyung, yang sudah berdandan rapi duduk di ruang makan dengan penuh wibawa. Di depannya, Taehyung yang kini sudah berusia 35 tahun, masih memakai jas dokter dan berwajah letih. Sarapan lengkap sudah tersaji di meja makan. Taehyung hanya menatap satu butir telur rebus dengan tatapan kosong. Jam segini kau baru pulang dari Jakarta. Kau pikir menjadi dokter itu alasan bagus untuk tetap hidup menjomblo? Tadi Nyonya Kang. Aku pikir menjadi dokter itu alasan bagus untuk tidur sekarang. Balas Taehyung lemas. Nyonya Kang segera membanting sumbu di meja. Tidur, kau pikir aku belum tua? Aku ingin punya cucu sebelum pensiun dari dunia. Mama, punya cucu bukanlah sebuah proyek bisnis. Itu butuh partner. Makanya pergilah ke Cat Buta jam 3 sore ini. Jangan mengelak lagi. Aku sudah membuat janji dengan anak direktur farmasi. Dia cantik, anggun, lulusan luar negeri. Dia gadis yang sempurna. Taehyung memucat pelipisnya di sana. Anggun, jadi dia tidak bisa tertawa. Aku ingin memiliki pasangan, bukan patung lilin. Kau ini sebagai seorang laki-laki jelek sekali. Dulu pacarmu kabur karena kau terlalu banyak berkomentar. Pacarmu kabur karena dia tidur dengan pria lain, Mama. Tolong jangan lupakan plot utama drama hidupku. Ucap Taehyung tersenyum pahit. Itu sebabnya buka hatimu kembali. Sambutlah musim baru dan karakter baru. Anak farmasi itu manis, tidak neko-neko. Mama, aku mau tidur. Aku baru saja melakukan operasi pada pasien.
Jantungnya hampir copot, mirip aku sekarang saat mendengar kata kencang buta. Kalau kau tidak datang jam 3 sore nanti, aku akan mendatangi rumah sakit dan melemparkan poster Dr. Kim Taehyung, spesialis jomblo abadi. Ancang nyanyikan. Taehyung mendengus pelan. Ancaman orang tua satu ini semakin lama semakin sadis saja gumamnya. Nyonya Kang beranjak dari tempatnya duduk. Pakailah baju yang baru aku belikan minggu lalu. Jangan pakai jas rumah sakit. Kau bukan mau menyuntik seseorang. Kau hanya berharap untuk dicintai. Tapi terkadang cinta juga mirip seperti sebuah suntikan lemah, menyakitkan, mahal, dan sering membuat demam. Nyonya Kang sudah melotot kesal karena Taehyung terus saja berani membalas ucapannya. Menyadari hal itu, Taehyung langsung berdiri dan mengangguk hormat. Siap Bu Dokter, maksudku Ibu Negara, ucapnya dengan gaya ala tentara. Taehyung kemudian berjalan keluar pelan-pelan dari ruang makan sambil bergumam. Kenapa rasanya lebih gampang operasi usus buntu daripada menuruti keinginan emas sendiri. Sebuah kafe trendy di distrik Gangnam dengan suara musik soft yang mengalun. Taehyung duduk dengan tenang di meja dekat jendela. Ia mengenakan baju baru sesuai perintah emaknya. Meskipun terlihat sangat tenang, tapi jelas-jelas ia tidak bersemangat. Di depannya sudah ada Lee Mi-soo, pasangan kencan butanya yang berusia 30 tahun. Wajahnya cantik, terlihat elegan dengan pakaian formal berkelas. Membuat gadis itu juga tenang dan sopan. Jadi kau seorang dokter ya, pasti sibuk sekali, ucap Mi-soo memulai obrolan. Ya cukup sibuk sampai lupa rasanya punya kehidupan, balas Taehyung. Mi-soo tersenyum sopan, menanggapi ucapan Taehyung. Aku juga begitu, perusahaan farmasi keluarga, kadang seperti monster yang tidak berhenti menuntuk. Taehyung mengangguk, masa juga bisa jinak ketika diberi gaji bulanan dan cuti selama 2 minggu. Kau lucu juga Dr. Kim. Taehyung tersenyum kaku. Aku sering dianggap padut oleh pasien lansia, terutama yang tak mau minum obat. Mi-soo tertawa kecil dengan sopan, tapi suasana di antara mereka tetap terasa terlalu formal. Mama bilang kau dulu sudah hampir menikah. Oh ya benar, jangan pengantinku kabur di bawah serta oleh fotografer preweddingnya, karena ia mengandung anak dari pria itu, balas Taehyung. Mi-soo menutup mulut dengan gestur terkejut. Astaga, aku minta maaf, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Tenang saja, trauma itu hanya seperti kopi, pahit di awal tapi membuat kita melekakan kenyataan. Pintu kafe yang terbuka mulai perhatian Taehyung. Seorang gadis dengan pakaian agak terbuka baru saja masuk ke dalam. Melihat hal itu, kedua mata Taehyung segera mulai bersempurna. Lelaki itu menarik daftar menu di atas meja, kemudian menyelimuti wajahnya dengan itu. Dr. Kim, ada apa? Aju siapa yang kau lakukan di sini bersama dengan seorang gadis? Seru anak itu yang kemudian berjalan dekat ke arah mereka. Terlanjur menatap basah, Taehyung tak lagi menyembunyikan wajahnya. Yuna, apa yang kau lakukan di sini? Ia balas bertanya. Dr. Kim, siapa dia? Kau kenal? Tanya Mi-soo dengan kalem. Ia menatap Mi-soo tak suka. Kalau kau bertanya siapa aku adalah mantan bayi yang pernah digendong oleh Ajus ini. Dia anak dari sahabatku, dia sangat hobi bercanda, kata Taehyung dengan segera. Ian kemudian menatap ke arah Mi-soo dengan tajam. Apa Nona tahu, jika Kim Ajus ini saat itu suara mendengkurnya sudah mirip seperti motor tua. Dia juga tak bisa membuka toples saus sambal. Yana, bisa aku pergi sekarang? Saat ini aku sedang kencan, tekan Taehyung. Mi-soo tersenyum sopan, tapi terlihat bingung. Apa kalian tinggal bersama? Tidak, sang kalian dengan segera. Tapi hidupku dan Ajus ini sudah seperti ramen dan telur. Selalu bersama dalam segala situasi.
Bahkan saat aku sakit cacar air, dia yang mengurusku. Aku punya video saat Taehyung Jusi tengah menggosok salep di punggungku. Astaga Yena itu aib, seru Taehyung panik dan tak